teriak karena takut bikin situasi makin chaos ya kan. Dia tengok, dia sambil-sambil pandangnya sama-sama tahu nih. Nah belum sempat mereka mau bereaksi apa-apa, cuman kayak saling pandang seolah-olah sama-sama tahu aja tuh, Wak. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar beberapa orang yang ada di rumah itu teriak hampir barengan. Wah, itu langsung pecah lagi lah itu suasana di sana kan, Wak. Mereka yang teriak-teriak ini kelihatan panik, nutup mukanya sambil nunjuk ke arah luar, Wak. Apa itu di luar? Apa itu di luar? Ada lagi yang bilang, ya Allah, apa itu? Apa itu? Ada yang kayak gitu, Wak. Nah ternyata, Wak, setelah tahu belakangan nih, kami yang teriak itu ngelihat ada beberapa sosok dengan bentuk muka dan badan yang gak beraturan, Wak. Gerakannya aneh dan kayak macam saling desak-desakan, kayak lagi nyari celah untuk masuk dalam rumah tuh, ah. Teriakannya makin ramai dan barulah ketahuan kalau yang ngelihat itu bukan cuma 1-2 orang lah dia. Tapi ada beberapa, memang gak semuanya, cuma ada beberapa orang lagi yang melihat di waktu yang hampir bersamaan. Termasuk si Olive. Soalnya waktu ada yang teriak kayak gitu, Olive yang masih pucat ini juga refleks ikut nengok ke arah jendela yang mereka tunjuk itu. Dan begitu mataku nangkep pemandangan di sana, Nadia, ya Allah, dadaku langsung sesak-sesaknya. Karena di situ pertama kalinya aku ngeliat dengan jelas sosok-sosok itu. Banyak mukanya rusak, badannya nggak utuh, dan semuanya pada macam berdesak-desak mau masuk maksa dalam rumah kami, Nadia. Di situ lagi-lagi Ilham sama si Agam minta semua orang untuk pejamkan mata, kalian kencangkan lagi doa-doa kalian, saut-sautan lah kira mereka di situ. Ada yang baca ayat kursi, ada yang baca doa-doa Alkitab juga ada dia. Semuanya tuh makin keras. Dan nggak lama setelahnya si sosok hitam berbulu yang di atas itu nggak ada. Begitu juga dengan sosok-sosok di luar rumah itu udah nggak ada. Suasana di rumah sewa ini pun berubah senyap. Di situ Ilham langsung bilang, ini udah nggak betul, ini udah bahaya. Sekarang juga kita beresin barang-barang, besok pagi kita langsung ke rumah Pak Kades. Apa sih gitu? Nah sesuai instruksinya, sesuai instruksi si Ilham, paginya mereka semua betulan keluar dari rumah sewa itu. Mereka ngebawa semua barang-barang mereka. Terus mereka pun datanglah itu ke rumah Pak Kades. Nah pas sampai di sana, Ilham ceritalah semua kejadian nimpa mereka tadi malam ya kan ke Pak Kades. Waktu dengar kayak gitu, shock rupanya Pak Kades ini, Wak. Dia langsung manggil orang pintar di sana namanya Pak Bandi. Nah Ilham cerita juga tuh sama Pak Bandi, dia ulang lah dari pertama. Terus Ilham nambahin, Pak, kayaknya semua kejadian yang nimpa kami itu gara-gara Monik ngambil menyan dari desa C lah, Pak, kata kayak gitu. Nah begitu dengar cerita si Ilham, Wak, Pak Bandi itu langsung bilang kayak gini, semua kejadian yang nimpa kalian itu bukan gara-gara menyan itu, nak, bukan. Tapi memang ada penunggu di sana yang marah sama kalian. Lah dia marah kenapa, Pak? Perasaan kami nggak pernah macam-macam lah di sana, kata si Ilham. Nih biar kalian tahu aja, rumah yang kalian tempati itu rumah kuburan, Wak. Aku nggak tahu ini ya Togar bilang ke kalian apa enggak, si Hamang Togar itu. Tapi yang jelas orang tuanya si Togar dikuburin di salah satu kamar yang ada di situ.